Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-29. Kita membaca buku Memberi Setangkai Perubahan. Kita sudah sampai di halaman 174. Kita akan mulai. Sebagai contoh inspirasi dan inovasi yang diperoleh seseorang setelah ia membaca karya Amir Khalid berjudul Risalah Al-Khoti Al-Habib pada tahun 2009, buku tersebut telah diterjemahkan oleh Mansur dengan judul Jejak Rasul, Membedah Kebijakan dan Strategi Politik dan Perang, yang diterbitkan oleh A+ Books, Yogyakarta. Buku ini mendeskripsikan riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW sebagai pribadi manusia yang istimewa, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi utusannya. Para pembaca dapat mempelajari perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW yang menunjukkan keindahan pribadi seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya juga dapat inspiring and innovation bagi setiap manusia. Seorang manusia yang berkenan memahami riwayat hidup Rasulullah Muhammad SAW akan terinspirasi untuk menjadi pribadi yang indah, pribadi yang dibangun dengan semangat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat ini didukung oleh kualitas pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku yang patonah, amanah, sidik, dan tablik. Rasulullah Muhammad SAW memang menginspirasi dan memberi kesempatan bagi setiap manusia untuk melakukan inovasi kebajikan dalam koridor nilai-nilai Islam. Setelah memahami riwayat dan ajaran Rasulullah Muhammad SAW, maka seorang manusia akan mengerti bahwa menjadi pribadi yang patonah, amanah, sidik, dan tablik akan memposisikan seorang manusia berada pada posisi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, terinspirasi untuk menjadi pribadi yang siap berperan untuk menjadi mujahidin, uswatun hasanah, ashabinul awalun, dan sirojan muniran. Dengan demikian, seorang manusia berkesempatan untuk melakukan inovasi bagi kontribusinya dalam peradaban yang transenden, humanis, dan emansipatoris. Kemudian kita juga perlu perhatikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW pernah memberi contoh ketika beliau ditekan oleh kaum Quraisy. Tekanan itu disampaikan oleh paman beliau Abu Thalib yang kemudian direspon oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai berikut. Wahai paman, andai saja matahari diberikan oleh mereka kaum Quraisy di tangan kananku dan bulan diberikan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwahku, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan dakwah ini sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membangkitkan Islam atau aku meninggal karena mempertahankan Islam. Respon Rasulullah Muhammad SAW ini merupakan respon yang inspiratif dan mendorong mereka yang memahaminya untuk berkenan melakukan inovasi dakwah dan kebajikan dalam koridor nilai-nilai Islam. Demikianlah sudah selayaknya Rasulullah Muhammad SAW menjadi sumber inspirasi dan inovasi bagi setiap kita. Inspirasi dapat mendorong orang untuk melakukan inovasi dalam berbuat kebajikan sepanjang berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Untuk itu, orang yang ingin menginspirasi orang lain berharap memiliki kekuatan yang sesungguhnya wajar dimiliki oleh setiap manusia. Dengan kata lain, setiap manusia berharap memiliki kekuatan. Saat berharap, seorang manusia menginginkan sesuatu terjadi. Oleh karena itu, saat berharap untuk menjadi lebih kuat, seorang manusia menginginkan kekuatan menjadi bagian dari dirinya. Sementara itu, kekuatan memiliki makna pertama sebagai sesuatu yang memiliki makna fisik. Kedua, kekuatan juga memiliki makna pengaruh, influence. Dan ketiga, kekuatan juga memiliki makna brief, yaitu keberanian. Dan keempat, kekuatan juga memiliki makna good qualities yang berarti menjadi sesuatu yang lebih baik. Saat berhasil membebaskan kota Mekah dan dari kekuasaan kaum kafir Quraisy, Rasulullah Muhammad SAW menyatakan, wahai segenap manusia, sebarkanlah perdamaian, berilah makanan, pererat hubungan sosial, dan sholatlah pada malam hari, saat seluruh manusia sedang terlelap. Jika melakukan itu, maka kalian akan memasuki surga dengan selamat. Pesan Rasulullah Muhammad SAW menunjukkan bahwa harapan untuk menjadi lebih kuat akan tercapai bila seorang manusia berkenan pertama
berdamai, baik berdamai dengan diri sendiri maupun orang lain sepanjang berada dalam koridor nilai-nilai Islam. Kedua, membantu orang lain sesuai kemampuan agar orang tersebut dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin. Ketiga, mempererat hubungan sosial di jalan dakwah dan dalam rangka dakwah. Keempat, salat malam atau tahajud sebagai sarana lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala selain salat 5 waktu. Ketika seorang manusia berkenan menjalankan pesan Rasulullah Muhammad SAW hingga Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, maka insya Allah ia akan memasuki surga dengan selamat. Saat itulah harapan untuk menjadi lebih kuat menjadi kenyataan. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya adalah dari ketakwaan hati. Quran surat 22 ayat 32. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 22 ayat 32, maka diketahui bahwa sepanjang seseorang berharap untuk menjadi lebih kuat, yang mana kekuatan itu bersumber dari dirinya, maka ia diharuskan untuk memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan tergolong sebagai orang yang bertakwa. Dengan berbekal ketakwaan, seorang manusia akan dengan penuh semangat berikhtiar untuk berdamai, membantu orang lain, mempererat hubungan sosial, dan sholat malam. Tujuannya hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai ridhonya. Ketika sebagian manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatan lil alamin untuk menggapai ridhonya, maka mereka melakukan berbagai perubahan, terutama saat menggantikan tradisi jahiliyah atau kebodohan dengan tradisi yang lebih islami, yaitu tradisi yang tercerahkan. Saat itu mereka melakukan sesuatu yang disebut membuat perubahan sebagai sebuah hadiah yang memotivasi setiap manusia untuk berkenan berubah. Setiap manusia perlu berubah karena perubahan ke arah yang semakin baik merupakan hadiah yang terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Rasulullah Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia sesungguhnya memiliki misi perubahan. Ia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak manusia merubah pemikiran, sikap, tindakan, dan perilakunya dari jahiliyah ke Islami. Demikian sahabat-sahabat sekalian, pertemuan kita hari ini, pertemuan yang ke-29, kita sudah sampai di halaman 178. Besok akan kita lanjutkan dengan pertemuan ke-30. Sampai demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.